Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyajikan tips-tips pendek tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak yang Tuhan telah anugerahkan dalam keluarga kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Episode yang lalu kita telah membahas pola komunikasi satu arah. Jika Loving Parents ketinggalan, silakan klik linknya seperti ada di deskripsi dari program ini. Pola komunikasi yang lain yang akan kita bahas sekarang adalah pola komunikasi dua arah. Dalam pola komunikasi dua arah, orang tua terbiasa berbicara dan memberikan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan yang ia pikirkan dan yang ia rasakan. Orang tua memberikan petunjuk, namun memberi ruang bagi anak untuk berbeda. Orang tua memberikan nasihat, dan ada ruang bagi anak mengungkapkan nilai-nilai atau konsep-konsep yang ada di benaknya atau mengungkapkan bagaimana cara ia berpikir terhadap sesuatu. Dalam pola komunikasi dua arah seperti ini, orang tua puas jika terbangun diskusi dengan anak. Pola komunikasi dua arah ini sangat menolong orang tua untuk lebih mengenal anaknya dengan lebih seksama. Mulai dari perkembangan emosi, cara berpikir, konsep-konsep yang ada dalam benak anak mengenai kehidupan. Mengapa? Karena dalam komunikasi dua arah ini, orang tua juga mendengarkan dan mengamati anak. Pengenalan yang mendalam terjadi ketika kita mendengarkan dan mengamati. Memperhatikan komunikasi verbal dan memperhatikan juga komunikasi nonverbal dari anak. Pengenalan yang mendalam membuat relasi orang tua dan anak menjadi harmonis. Orang tua dapat belajar mengerti mengapa anaknya melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ketika orang tua belajar untuk mengerti dan menerima anak, maka anak merasa dihargai dan dicintai. Karena anak dimengerti, maka anak belajar juga untuk mengerti dan menerima orang tuanya. Sama dengan anak, orang tua yang dimengerti dan diterima akan merasa dihargai dan dicintai. Dan inilah yang membuat relasi orang tua dan anak menjadi harmonis. Loving Parents, pengenalan yang mendalam tentang anak kita menolong kita sebagai orang tua dalam mendidik anak secara terarah dan bertujuan. Misalnya, ketika orang tua mengingatkan anaknya untuk berhenti bermain karena sudah waktunya untuk belajar, dan anak membantah secara agresif, yaitu dengan cara melempar mainannya, menghentakkan kakinya, dan mengatakan "Mama jahat". Orang tua yang membangun pola komunikasi dua arah akan melihat respons anak itu sebagai pesan bahwa anaknya kesal dan belum pandai mengatur waktu. Pesan ini menjadi acuan penting bagi orang tua untuk membimbing anak dan mengenali perasaan kesal dan kemudian mengungkapkan emosi kesalnya dengan lebih baik. Pesan ini juga menjadi acuan bagi orang tua untuk membimbing anaknya secara step by step, tahap demi tahap dalam mengatur waktunya. Misalnya, membuat jadwal harian sehingga ia tahu batas waktu bermain dan jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Loving Parents, pola komunikasi dua arah menolong orang tua untuk mendidik anak secara terarah dan bertujuan. Pola komunikasi dua arah ini juga menolong anak untuk mengembangkan daya berpikir kritis dan kreatif. Keberadaan ruang untuk berbeda membuat anak nyaman mengembangkan pola pikir kritisnya yang mungkin berbeda dari orang tuanya. Ini juga mengasah kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan. Perbedaan tidak menjadi konflik, melainkan mempertajam konsep berpikir yang dianut oleh anak dan orang tuanya. Misalnya, orang tua menasihati anak, "Nak, makan yang benar, jangan seperti orang kampung." Dalam pola komunikasi dua arah, ada ruang untuk anak berani menjawab. Misalnya, "Emang orang kampung itu nggak benar ya?" Pesan tentang cara makan menjadi tidak efektif tersampaikan karena anak ternyata lebih menangkap makna bahwa orang kampung itu tidak benar. Dalam pola komunikasi dua arah, orang tua dan anak saling memperbaiki.
Dalam contoh percakapan tadi misalnya, orang tua berkesempatan untuk memperbaiki stigma yang ia buat, yang ia lekatkan kepada orang kampung, dan juga berkesempatan untuk mengoreksi makna yang dibangun anak tentang orang kampung. Orang tua dapat merespons, maaf ya nak, papa salah. Orang kampung itu orang yang tinggalnya di kampung, dan itu tidak ada kait mengaitnya dengan benar dan salah. Maksudnya papa ingin memberitahu tata cara makan yang merupakan kebiasaan kita. Percakapan singkat seperti ini menjadi penuh makna. Anak tahu bahwa orang tua dapat melakukan kesalahan, sama seperti ia juga dapat melakukan kesalahan. Anak belajar juga bahwa mengucapkan kata maaf ketika melakukan kesalahan bukanlah hal yang tabu, apalagi nggak perlu dan mustahil. Dengan demikian, anak juga belajar mengampuni diri sendiri dan orang lain, karena setiap orang ia tahu kini dapat melakukan kesalahan. Melalui percakapan singkat seperti ini, anak juga belajar bahwa berubah itu sesuatu yang mungkin dilakukan. Percakapan yang penuh makna tersebut hanya mungkin terjadi dalam pola komunikasi dua arah, di mana orang tua dan anak saling terbuka untuk belajar. Dear parents, dalam pola komunikasi dua arah, anak terbiasa tidak hanya mendengar, namun juga mengungkapkan pendapatnya mengenai yang ia dengarkan. Seperti contoh yang dikemukakan tadi, emang orang kampung itu nggak benar ya? Jawaban anak ini adalah hasil dari berpikir kritis. Dan ketika ia berani mengungkapkannya dan orang tua menghargai jawabannya, hal ini membangun rasa percaya diri. Andaikan ada konsep atau harapan yang berbeda antara orang tua dan anak, melalui komunikasi dua arah, anak belajar untuk bernegosiasi dan berdiskusi. Misalnya, orang tua memberikan larangan untuk tidak boleh makan makanan dibawa ke kamar. Dalam pola komunikasi dua arah, ada ruang bagi anak untuk membantah. Aku mau makan keripiknya di kamar. Mengapa kamu mau makan di kamar? Ya, karena sambil belajar. Oke, tapi kalau ada yang berceceran, kamu harus cepat bersihkan ya. Kalau tidak, nanti semut datang ke kamarmu. Oke, Mam. Pola komunikasi dua arah membuat perbedaan tidak menjadi sarana konflik, melainkan mengasah kemampuan bernegosiasi dan berdiskusi. Loving parents, bukankah ini kemampuan yang perlu dimiliki anak dalam menjalani hidupnya? Komunikasi yang sejatinya menjadi sarana untuk saling mengenal, menemukan makna, membangun relasi, sarana bagi perkembangan diri, sarana untuk mendidik anak, sarana belajar menerima perbedaan, dapat diperoleh melalui pola komunikasi dua arah ini. Nah, loving parents, bagaimana pola komunikasi yang kita bangun bersama anak-anak kita selama ini? Apakah polanya mirip dengan pola komunikasi dua arah? Apakah kita memberikan kesempatan untuk anak kita mengungkapkan apa yang ia pikirkan, apa yang ia rasakan? Apakah kita memberikan petunjuk namun memberi ruang bagi anak untuk berbeda dengan kita? Apakah kita memberikan nasihat dan ada ruang bagi anak untuk mengungkapkan nilai-nilai atau konsep-konsep yang ada dalam benaknya, atau mengungkapkan bagaimana cara ia berpikir terhadap sesuatu? Sebagai penutup, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam keluarga kita, berilah waktu yang memadai untuk beraktivitas bersama dengan anak-anak. Dan bila loving parents membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak-anak, silakan lihat acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Itu saja. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.